Sebagai pendahuluan, kita melihat di sini misalkan ada lintasan ya, di mana bentuk lintasannya terbuat dari kayu. Kita lihat. Nah, berarti dia berhenti sampai di bendera yang hijau ini ya. Nah, gimana kalau misalkan kita ganti dengan lintasannya S? Ternyata dia melewati bendera hijau, bahkan melewati bendera biru. Kalau kita ganti lagi lintasan dengan karpet, dia sampai di sini doang. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, yang menyebabkan adalah gaya yang disebut, kita akan pelajari adalah gaya gesek. Contoh lainnya yaitu kalau misalnya kita menggosok kedua tangan ya, tangan kita kan menjadi panas atau hangat. Nah, ini timbul karena ada gesekan antara kedua permukaan tangan kita. Sebenarnya gesekan itu ada dua macam. Yang pertama itu gesekan yang disebut gesekan kering. Gesekan kering itu maksudnya adalah gesekan yang timbul antara permukaan dua benda padat yang saling bersentuhan. Nah, ada lagi gesekan yang namanya gesekan fluida. Gesekan fluida, gesekan dengan fluida. Nah, fluida itu maksudnya bentuknya cairan atau gas. Kalau gesekan kering tadi untuk benda yang padat. Ya, gesekan antara permukaan dua benda yang padat. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah gesekan kering, yaitu gesekan pada permukaan dua benda padat ya. Ini gesekan kering. Nah, kegunaannya apa? Contohnya kalau misalnya kita berjalan, gesekan antara kaki dengan lantai atau permukaan di sini memberikan gaya kepada permukaan ini. Jadi gesekan antara kaki kita dengan permukaan ini, misalnya dengan permukaan ini adalah permukaan jalanan, memberikan gaya ya kepada jalan ini. Nah, akibatnya permukaan ini akan mendorong kaki kita untuk maju. Kalau misalkan tanpa gesekan, jadi licin sekali, mustahil kita bisa melangkah. Begitu juga kalau misalkan kita menulis, tanpa ada gesekan kita tidak mungkin bisa menulis di buku ya. Dan banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana sebenarnya gesekan itu terjadi. Contoh-contoh tadi adalah beberapa contoh gesekan yang menguntungkan. Nah, ada juga gesekan yang merugikan. Contohnya misalnya gesekan antara bagian-bagian mesin yang menyebabkan aus, dan ini dapat dikurangi dengan memberikan oli ya. Di sini gesekan antara rem di sini. Dan juga bisa juga yang merugikan, yaitu contohnya ban mobil yang cepat halus, licin ya. Itu diakibatkan karena gesekan antara ban dengan permukaan jalan raya yang kasar. Pada benda yang terletak pada bidang datar seperti ini, di sini ada gaya-gaya yang sudah kita pelajari waktu kelas 1. Ada yang disebut W, yaitu vektor gaya berat, dan ada yang disebut N. N di sini adalah gaya normal yang merupakan reaksi dari permukaan pada balok yang arahnya tegak lurus dengan permukaan dan yang arahnya menjauhi permukaan, arah vektornya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan balok ini diberikan gaya yang kecil? Kalau kita berikan gaya yang kecil sekali, berarti balok ini tidak bergerak. Kenapa? Karena ada yang disebut gaya gesekan, yang mana menghambat gerak balok ini. Nah, gaya gesekan ini disebutnya adalah gaya gesekan statis. Jadi gaya gesek statis disingkatnya ini. Jadi gaya gesek statis itu adalah gesekan antara dua benda padat, yaitu sini misalkan balok dengan permukaannya yang tidak bergerak relatif dengan yang lainnya. Atau bahasa gampangnya pokoknya untuk benda yang diam, yaitu gaya yang dimiliki oleh benda diam adalah gaya gesek statis. Nah, kalau gitu, kalau misalkan gaya yang kita kasih di sini semakin besar, berarti gaya gesek statis juga bertambah besar. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan, semakin besar juga gaya statisnya. Tapi bukan berarti bahwa benda itu tidak akan pernah bergerak. Jadi selalu diam saja. Ketika benda bergerak, ketika benda ini bergerak,
maka muncul namanya gaya gesek yang kita sebut gaya gesek kinetik. Jadi gesekan kinetik adalah gesekan antara dua benda di mana yang satu bergerak, yang lainnya tidak, salah satu yang bergerak. Contoh, balok bergerak tapi permukaannya tidak. Kalau statis, dua-duanya tidak bergerak, gitu ya. Atau gampangnya kalau untuk benda yang bergerak pada permukaan kasar, dia akan memiliki gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik arahnya selalu berlawanan dengan arah gerakannya. Kalau misalkan bergerakannya misalnya kita anggap ke sono, kita buat ke kanan misalnya bergeraknya, berarti gaya geseknya adalah dia di sini gaya geseknya. Nah, gaya gesek ini bisa statis, bisa kinetik ya, yang arahnya berlawanan. Nah, misalkan di sini ada dua batu, di mana kalau kita zoom ya, ternyata batu itu permukaannya sangat kasar. Kita buat misalnya permukaannya ilustrasinya seperti ini. Ini adalah seperti kasar gitu ya. Nah, terus udah gitu yang satunya lagi gesekannya benda kedua kita buat seperti itu. Jadi kayak bergesekan. Nah, bayangin kalau kita tarik ini, geser ini ke sana, terus satu lagi kita gesek misalnya ke sono ya. Jadi saling bergesek-gesekan begitu. Maka kedua permukaan ini akan saling berbenturan ya. Dan benturan itu akan menahan benda untuk tetap diam. Nah, inilah yang disebut gesekan statis. Nah, kalau misalkan akibat dari gesekan itu ternyata permukaan-permukaan ini hancur, akibat kita memberi gaya yang sangat besar kepada permukaan benda ini, kita memberi gaya yang besar, sangat besar, maka gesekan statis tadi yang menahan benda diam ini akan mencapai nilai maksimum, dan akhirnya kalau terus diperbesar lagi, benturannya akan semakin berkurang karena bukit-bukit permukaan ini akan makin lama makin terkikis, makin hancur. Nah, setelah dia berkurang, maka permukaannya menjadi rata sehingga gesekan statis ini keluar dari daerahnya ya, yang akhirnya gerakannya sekarang menjadi timbul gaya gesekan kinetik. Oleh sebab itu gaya gesek kinetik nilainya lebih kecil dibandingkan gaya gesek statis. Kalau kita menambah terus gaya-gayanya, apa yang terjadi? Jumlah benturan antara dua permukaan ini tidak akan banyak berubah, sehingga dapat dianggap bahwa gaya gesek kinetiknya konstan dan tidak dipengaruhi kecepatan. Nah, jika permukaan diberi beban tambahan, misalnya di atas permukaan ini kita taruh misalnya benda yang berat atau misalnya orang yang menginjaknya, maka permukaan-permukaan ini untuk yang menonjol-menonjol ini, misalnya kita anggap bukit yang cukup keras mungkin akan hancur, tetapi ada juga bukit yang sangat-sangat keras yang saling mencengkram dengan kuat. Akibatnya gaya gesekan bertambah besar. Nah, itulah sebabnya gaya gesek kinetik atau statis tergantung pada gaya normal. Inilah yang menyebabkan gesekannya juga bertambah besar. Semakin besar gaya normalnya, berarti semakin besar juga gaya gesekannya.